Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke pertemuan pertama mengenai definisi, peran, dan lingkup akuntansi. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita awali dengan membacakan umur Al-Quran dan yang lainnya menyesuaikan Al-Fatihah. Selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai definisi, peran, dan lingkup akuntansi. Sebelum kita bahas, apa akuntansi itu? Manfaatnya apa sih akuntansi itu? Dan lingkupnya apa saja? Nah, marilah kita jawab satu persatu. Yang pertama yaitu definisi akuntansi. Akuntansi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu to account, di mana artinya adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengelola atau pengurus dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Nah, akuntansi ini dibagi dari dua segi, dari segi ilmu akuntansi dan segi proses kegiatannya. Dari ilmu akuntansi ini merupakan keseluruhan pengetahuan dengan fungsi menghasilkan informasi keuangan dari suatu unit usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dari proses kegiatannya, akuntansi ini merupakan suatu kegiatan pencatatan, penyortiran, penggolongan, pengiktisaran atau peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan dari suatu unit organisasi tertentu dengan cara-cara tertentu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa akuntansi ini merupakan suatu seni atau cara untuk mencatat sebuah transaksi agar lebih mudah dimengerti dan akan menghasilkan sebuah laporan keuangan untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini kita lihat bahwa akuntansi ini digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan ini? Yaitu yang pertama, pimpinan perusahaan. Laporan keuangan dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan untuk menyusun perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua itu bagi pemilik perusahaan. Laporan keuangan ini dibutuhkan oleh pemilik perusahaan untuk adanya pemisahan kekayaan antara pemilik dengan kekayaan dari kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga itu karyawan. Karyawan ini membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa. Sedangkan investor membutuhkan laporan keuangan untuk mengevaluasi pendapatan yang diperkirakan akan dapat diperoleh dari investasinya. Kreditur itu untuk memutuskan apakah calon nasabah dapat membayar pinjaman beserta bunganya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Bagi pemerintah, laporan keuangan dibutuhkan untuk menyusun pendapatan nasional atau untuk menetapkan kebijaksanaan pajak. Untuk masyarakat itu termasuk mahasiswa. Dan untuk individu, untuk mengelola rekening bank dan memutuskan apakah kita mampu membeli sesuatu. Nah, dari pemakai laporan keuangan ini dibagi atas dua, ada pihak internal dan pihak eksternal. Yang termasuk pihak internal adalah pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal adalah investor, kreditur, pemerintah, masyarakat, dan individu. Kita masuk yang kedua, peran akuntansi, di mana tujuan utama akuntansi ini adalah untuk menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ada 4 peran akuntansi dalam setiap bisnis, yaitu pengendalian keuangan, operasi perusahaan, pelaporan, serta perencanaan, di mana akuntansi ini mempunyai peran yang sangat penting untuk menggambarkan masa depan perusahaan yang sering dicerminkan dalam data akuntansi sehari-hari yang diakumulasikan.
Lingkup akuntansi. Timbulnya bidang-bidang khusus di lapangan akuntansi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perekonomian. Karena kemampuan dari seseorang terhadap satu cabang ilmu itu sangat terbatas. Nah, bidang-bidang akuntansi itu ada akuntansi keuangan, atau financial accounting, pemeriksaan akuntansi atau auditing, akuntansi biaya atau cost accounting, akuntansi manajemen atau manajemen accounting, akuntansi perpajakan atau tax accounting, sistem akuntansi atau accounting system, anggaran perusahaan atau budgeting, dan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik atau governmental accounting. Nah, di sini nanti ketika kalian akan memasuki semester 5, kalian akan memilih suatu konsentrasi di mana konsentrasi di UPI ini ada akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Nah, silakan difokuskan mulai dari sekarang agar tidak bingung untuk memilih konsentrasi di semester yang akan datang. Nah, kita masuk ke profesi akuntansi. Nah, akuntansi ini profesinya apa saja sih? Nah, kita lihat yang pertama itu ada akuntan privat. Akuntan privat ini yaitu akuntan di perusahaan-perusahaan swasta, di mana perusahaan-perusahaan yang tujuan akhirnya adalah laba. Untuk akuntan publik ini yaitu bagi perusahaan-perusahaan yang sifatnya mengharapkan kesejahteraan masyarakat, bukan mengharapkan laba, seperti BUMN, rumah sakit, yayasan, ini termasuk dalam akuntan publik. Terus akuntan pemerintah ini di bidang instansi pemerintahan seperti kantor dinas, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lain-lain. Akuntan pendidik dan akuntan forensik. Nah, sekian penjelasan pada pertemuan satu ini. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi melalui WhatsApp group. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.